Hai guys, selamat datang kembali di channel gue. Udah lama banget gue nggak upload ya. Lama banget, sahabat kali ada. Ntar lu pedes. Aku tuh beli cilok, makan cilok pedas. Padahal kecap sama bubuk cabai. 2021 itu kalau dideskripsikan dengan kata-kata menurut kalian tuh kayak gimana? Kalau menurut gue, ingusan kan? Kalau menurut gue 2021 itu banyak lah yang terjadi, banyak banget. Ya pastilah ya, setiap tahun, namanya juga selama 1 tahun 365 hari gitu, masa nggak ada kejadian yang terjadi sih. Ya intinya kita tuh harus melewati itu, harus berproses. Kesedihan, kekecewaan, kemarahan, everything. Semua emosi-emosi negatif yang terjadi di hidup kita tuh pada akhirnya akan mendewasakan kita. Ya kan? Kita akan lebih terlatih untuk menghadapi situasi-situasi yang gak enak, situasi-situasi yang gitu. Kita akan terlatih karena kita sudah pernah melewati ini sebelumnya. Biasanya setiap tahun berganti tuh suka ada resolusi gitu nggak sih? Lu mau ngelakuin apa nih di tahun depan? Apa nih rencana lo, bla 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 gitu. Kalau gue pribadi sih gue nggak nargetin dan gue nggak bikin resolusi yang pokoknya gue harus ini, karena tipenya gue bukan orang berambisi ya, bukan orang yang gue nggak boleh kalah sama doi, gue harus begini, bukan tipe yang seperti itu. Tapi mungkin teman-teman juga banyak tipe yang berambisi, nggak ada yang salah kok, justru bagus karena dia punya target, rencana, dan jadi jelas gitu jalannya tuh mau kemana. Harusnya memang seperti itu, kita punya rencana. Tapi kalau gue kenapa nggak buat rencana tuh, I know me gitu. Rencana is just rencana. Kadang suka bukan kadang, tapi sering sekali rencana itu tidak dijalani. Makanya gue mendingan nggak usah buat rencana. Tapi kadang di tengah jalan gue suka muncul ide, gue pengen bikin ini, gue pengen gini, gue pengen gitu. Tapi itu lebih efektif di gue. Nah kadang yang lebih ingusan, ciloknya pedas. Kadang yang gue lakukan itu bukannya membuat resolusi dan target ke depan mau apa, tapi gue tuh lebih seneng flashback. Apa aja yang udah gue lakuin, kemarin tuh gue ngapain aja, kesalahan apa yang gue lakuin, pelajaran apa yang gue dapetin. Gue lebih senang kayak gitu, mereview apa yang sudah gue lewatin. Nah ini biasanya tanggal-tanggal segini nih gue kayak, kemarin gue ngapain aja ya, gue habis bikin apa ya gitu. Dan dari situ gue mendapatkan sebuah hal-hal yang bisa membuat gue merasa gue lebih baik. Itu bisa menjadi sebuah penilaian gue terhadap diri gue sendiri. Intinya tahun baru, everything is gonna be okay. Gak perlu ada yang dikhawatirin di tahun baru. Nanti kan 2022 nih, gue ya, kalau gue 23 gue belum punya apa-apa, gue belum bisa apa-apa, orang udah bisa beli ini, gue belum bisa. Enggak perlu kayak gitu. Potensi orang beda-beda, kesempatan orang beda-beda, rezeki orang beda-beda, gak ada yang sama. Allah sengaja membuat itu berbeda-beda, karena kalau sama gak seru, gak asik gitu. Gak ada namanya konflik tuh, gak ada. Dan gak ada sebuah hal yang bisa dipelajari kalau semuanya sama. Jadi ya udah, gak apa-apa. Yang penting kita sudah melakukan yang sekiranya bisa kita lakukan. Kita bisa melakukan usaha-usaha dengan semaksimal mungkin. Kita sudah melakukan itu, it's okay. Untuk hasil serahin aja sama Allah, karena bukan hak kita. Karena yang menentukan sebuah hasil akhir tuh bukan kita. Kita cuma bisa melakukan
lakukan yang terbaik. Udah gitu. Jadi nggak perlu khawatir karena ada waktunya. Dan gue percaya pasti setiap proses itu tidak pernah mengkhianati hasil. Jadi kalau misalnya kita sekarang ini lagi berproses, kok lama ya prosesnya? Kalau orang-orang dengan melakukan hal yang sama, dengan berproses cara yang sama, hasilnya udah kelihatan tuh, kok gue belum ya? Ya tunggu aja, pasti akan ada hasilnya. Yang penting kita mau terus-terusan berproses gitu. Gak usah overthinking. Pikirin yang bagus-bagus supaya yang terjadi juga bagus-bagus. Kalau kita mikirin yang jelek-jelek, ya udah itu nanti yang terjadi. Pikiranmu yang mempengaruhi dirimu, pikiranmu mempengaruhi tindakanmu. Selamat tahun baru semuanya. 2022 sudah di depan mata. Terus belajar, jangan mudah menyerah. Semua ini pasti bisa kita selesaikan, bisa kita lalui dengan cara kita masing-masing. Tidak perlu ada yang dikhawatirkan, semua akan baik-baik saja. Oke? Jangan takut untuk menghadapi masa depan, karena pasti kita akan melewati. Gak bisa kita stop, gak bisa. Daripada takut untuk menghadapi masa depan, lebih baik kita mempersiapkan diri untuk bisa menghadapi masa depan. Gitu, biar kita punya bekal. Begitupun masa depan kita, bukan hanya di dunia gitu, masa depan kita di akhirat kelak juga harus kita siapkan dari sekarang. Oke? Selamat tahun baru semuanya. Yeay. Dadah. Dadah.